Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Video kali ini saya akan berbagi tips untuk menumbuhkan keki atau anakan anggrek yang mengalami busuk akar atau busuk di babnya. Dan bila memiliki anggrek yang mengalami busuk akar, jangan panik. Bisa mengikuti tips atau cara yang akan saya bagi pada video kali ini. Bila suka dengan channel YouTube saya ini, silahkan klik subscribe ya. Untuk video lebih lengkapnya, jadi tetap tonton terus video ini ya, dan selamat menyaksikan. Yang pertama, anggrek milik saya yang pernah mengalami busuk sedablabnya atau busuk batangnya ialah anggrek genus Grammatophyllum, dan anggrek ini ialah anggrek Grammatophyllum martai yang saya merawatnya dari seedling hingga pada saat ini sudah mulai dewasa. Awalnya anggrek ini saya tanam menggunakan pot yang terbuat dari sabut kelapa bersamaan dengan kayu papannya. Karena pot sabut kelapanya sudah lapuk, lalu saya mencabutnya. Dan ternyata setelah beberapa hari saya cabut dari pot sabut kelapanya, anggrek ini merajuk dan pertumbuhan akarnya terhenti. Dan setelah saya melihat, ternyata ada bab yang mulai membusuk atau menghitam. Setelah itu saya letakkan di tempat yang redup agar tidak terkena air hujan secara langsung dan terkena sinar matahari secara langsung. Dan cara saya menumbuhkan keki anggrek Grammatophyllum martai ini ialah dengan cara saya letakkan di tempat yang redup dan saya berhenti menyiramnya. Walaupun saya menyiramnya hanya saya semprot menggunakan semprotan secara embun. Karena anggrek ini akarnya berhenti tumbuh, ditakutnya kalau kebanyakan air maka akan semakin busuk. Dan setelah beberapa hari, ternyata anggrek ini dapat mengeluarkan keki atau anakan di ruas bab anggrek Grammatophyllum martai ini yang sudah menghitam. Yang penting, bab anggrek yang mengalami kebusukan ini tidak busuk semua, melainkan ada yang masih hijau. Yang kedua ialah anggrek genus Oncidium. Anggrek ini babnya sudah tidak ada daunnya, dan bila sudah mulai gundul atau mengalami kebusukan akar, lebih baik jangan terlalu banyak disiram dan diletakkan di tempat yang redup, dan jangan terlalu kena sinar matahari secara langsung. Anggrek ini sebenarnya anggrek yang tahan di cuaca yang panas dan suka dengan sinar matahari. Dan bila terlalu kena air juga anggrek ini bisa mengalami busuk akar dan juga bisa mengalami busuk di babnya. Jadi setelah beberapa waktu saya letakkan di tempat yang redup dan minim air, hanya saya semprot saja, anggrek ini bisa memunculkan keki atau anakan anggrek di ujung bab anggrek Oncidium yang sudah gundul.
Anggrek ini ialah anggrek Oncidium golden shower. Yang ketiga ialah anggrek Dendrobium milik saya yang mengalami busuk akar, lalu saya potong, lalu saya hanya tumpangkan di pot anggrek yang lain, dan ternyata di ruas-ruas anggrek atau di ujung-ujung batang anggreknya ini mengeluarkan keki atau anakan anggrek. Untuk anggrek genus Dendrobium ini termasuk anggrek yang mudah beradaptasi dan mudah survive. Hanya diletakkan begitu saja tanpa dipedulikan, anggrek ini dapat mengeluarkan keki atau anakan. Dan bila memiliki anggrek Dendrobium yang batangnya sudah gundul dan sudah tua, dan di bawah akarnya sudah busuk, lebih baik dipotong saja lalu ditumpangkan di pot anggrek yang lain. Tentunya nantinya anggrek ini akan mengeluarkan keki atau anakan. Yang keempat ialah anggrek Ctesitum FBK After Dark. Anggrek milik saya ini babnya mengalami busuk akar selama masa dorman, dan saya letakkan di tempat yang redup agar tidak terkena air hujan secara langsung dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dan bila medianya sudah mulai mengering, saya hanya menyemprotnya saja, jadi tidak saya siram di medianya atau di bagian anggreknya. Setelah hampir 4 bulanan, batang anggrek yang mengalami busuk akar ini memunculkan keki atau anakan anggrek di ruas anggrek Ctesitum ini. Dan anggrek ini juga baru selesai masa dormannya, yang memunculkan tunas anggrek Ctesitum ini, yang pada saat ini sudah pra remaja usianya. Bila seperti ini sudah bisa disiram dan diletakkan di tempat yang terbuka, karena anggrek ini sudah bisa makan. Yang kelima ialah anggrek Lepidum Scandens Red. Anggrek ini batangnya sudah mulai mengering dan juga sedikit busuk. Lalu anggrek ini saya biarkan saja terkena sinar matahari secara langsung dan juga terkena air hujan secara langsung. Dan anggrek ini tidak saya letakkan di tempat yang redup. Dan ternyata anggrek ini dapat mengeluarkan keki atau anakan di ruas anggrek Lepidum Scandens Red ini yang sudah tua. Dan sebenarnya saya juga tidak menyangka bahwa anggrek ini dapat mengeluarkan keki atau anakan anggrek di babnya yang sudah menua dan sudah hampir membusuk. Dan anggrek ini sebenarnya anggrek yang tahan dan suka terhadap sinar matahari. Yang keenam ialah anggrek Phalaenopsis debrina. Anggrek ini awalnya berdaun dan lama-kelamaan daunnya mulai berguguran
karena mengalami busuk batang, dan saya letakkan di tempat yang redup. Tidak saya siram, hanya saya semprot saja di bagian medianya untuk melembabkan, dan ternyata anggrek ini dapat mengeluarkan tunas atau keki anggrek Phalaenopsis debrina. Saya mengira anggrek ini sudah tidak bisa hidup lagi, karena saya lihat dari tengah batangnya sudah mengalami kebusukan dan di bagian akarnya sudah mengering. Ternyata setelah saya letakkan di tempat yang redup, anggrek ini bisa survive dan mengeluarkan tunas baru yang pada saat ini sudah usianya seedling atau anakan. Dan nantinya anggrek ini juga bisa besar dan dewasa. Dan bila memiliki anggrek yang mengalami busuk akar atau anggreknya sudah mulai tua, gundul tanpa berdaun, lebih baik dipotong atau dipindahkan di tempat yang redup. Bagi anggrek yang genus Dendrobium bisa ditumpangkan di pot anggrek yang lain. Dan untuk genus anggrek yang berbab seperti tadi anggrek Grammatophyllum, Oncidium, Ctesitum, atau anggrek yang lainnya yang sifatnya bersedioplup atau simbodial, bergerombol atau berkerumun, bila mengalami busuk akar bisa diletakkan di tempat yang redup dan jangan terkena air dulu. Dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila ada kritik, saran, pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan terima kasih.